Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi saya tentang kebijakan moneter, yaitu salah satunya mengenai kebijakan redenominasi rupiah, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Nah, topik terkait redenominasi ini sempat waktu lalu heboh diperbincangkan. Semua itu berawal sejak Kementerian Keuangan ngusulin rancangan undang-undang redenominasi di program legislasi nasional tahun 2020 sampai 2024. Nah, sebelum memasuki topik pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Muhammad Rianto, lahir di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Saya sekarang sedang menempuh program Sarjana 1 di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kebetulan saya sudah berada di semester 5 pada program studi perbankan syariah. Dan tentunya video kali ini tidak terlepas dari tugas yang diberikan oleh Bapak Setio Adi Pambudi SIME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Bank Sentralan. Nah, topik pembahasan di video kali ini itu yang pertama itu ada definisi redenominasi, yang kedua ada tujuan daripada redenominasi itu sendiri, dan yang ketiga yaitu syarat redenominasi, yang keempat yaitu dampak negatif dan positif redenominasi, dan yang kelima itu yang terakhir itu mengenai studi kasus negara-negara yang berhasil dan gagal melakukan kebijakan redenominasi. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi redenominasi. Redenominasi itu adalah sebuah kebijakan untuk menyederhanakan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Jadi uang yang sudah diredenominasi, jumlah angkanya itu akan mengecil, tapi nilainya daripada uang itu sendiri tetaplah sama. Contohnya seperti apa? Contohnya itu pada uang 10.000. Setelah dilakukan redenominasi, maka 3 angka yang di belakang itu akan hilang. Penulisannya pun juga berubah menjadi Rp10 saja, dan nilai uang itu masih sama dengan Rp10.000 gitu. Nah, jika kita biasanya membeli susu seharga Rp10.000 per kalengnya, nah setelah redenominasi rupiah, maka harga susu tersebut berubah menjadi Rp10 saja per kalengnya. Nah, bukan berarti kita itu harus mengeluarkan uang 10 berkali-kali lipat untuk membeli 1 kaleng susu tersebut gitu. Yang kedua yaitu mengenai tujuan redenominasi itu sendiri. Tujuan utamanya redenominasi itu adalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam bertransaksi serta efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan. Nah, tujuan lainnya agar perekonomian pada negara tersebut itu bisa setara dengan negara-negara lain, terutama di tingkat regional. Selanjutnya yaitu syarat redenominasi. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi yang baik dan stabil. Redenominasi sebaiknya itu dilakukan ketika kondisi ekonomi suatu negara sedang baik dan stabil. Ini bertujuan agar perubahan nilai nominal pada mata uang itu tidak menimbulkan ketidakpastian atau kekacauan ekonomi. Nah, syarat yang kedua yaitu pentingnya melakukan sosialisasi. Nah, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana redenominasi. Informasi yang jelas dan mudah dipahami perlu disampaikan agar masyarakat dapat memahami perubahan yang akan terjadi. Nah, syarat yang ketiga yaitu pelaksanaannya itu harus bertahap. Redenominasi sebaiknya dilaksanakan secara bertahap untuk mengurangi dampak negatif dan memberikan waktu kepada masyarakat dan bisnis untuk beradaptasi. Langkah-langkah peralihan yang terencana dapat membantu mencegah kebingungan dan gangguan lainnya. Yang syarat keempat yaitu pengawasan terhadap harga. Nah, selama periode redenominasi perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap harga-harga barang dan jasa. Pengawasan ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kesempatan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Dan selanjutnya yaitu mengenai dampak redenominasi. Dampak negatif redenominasi yang pertama yaitu dampak psikologis berupa kepanikan. Redenominasi dapat memicu kepanikan di kalangan masyarakat karena adanya perubahan nilai nominal mata uang.
kepanikan ini bisa muncul karena ketidakpastian dan ketakutan terhadap dampak ekonomi yang muncul dan timbul. Oleh karena itu, sosialisasi yang baik sebelum dan selama redenominasi penting untuk meredakan kepanikan ini. Yang kedua, dapat memicu kenaikan harga. Terkadang redenominasi bisa memicu kenaikan harga karena beberapa pelaku usaha mungkin mencoba memanfaatkan situasi perubahan nilai nominal untuk menaikkan harga produk ataupun jasa mereka. Pengawasan yang ketat terhadap harga oleh pemerintah selama periode redenominasi dapat membantu mencegah kenaikan harga yang tidak wajar. Nah, dampak yang ketiga itu biaya pelaksanaannya yang cukup banyak. Nah, proses redenominasi dapat memerlukan biaya yang signifikan untuk mencetak dan mendistribusikan mata uang baru, mengganti sistem pembayaran, dan melaksanakan kampanye sosialisasi. Nah, biaya ini dapat menjadi beban tambahan bagi pemerintah dan sektor keuangan. Dampak negatif yang keempat yaitu waktu yang cukup lama. Pelaksanaan redenominasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan berbagai tahapan, termasuk perencanaan, persiapan logistik, perubahan sistem perbankan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, selama periode ini, ketidakpastian ekonomi dapat bertahan dan perlu usaha ekstra untuk menjaga stabilitas. Dampak positif daripada redenominasi itu sendiri. Yang pertama, itu dapat meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi. Redenominasi dapat meningkatkan efisiensi transaksi karena nilai nominal yang lebih kecil itu memudahkan perhitungan dan pencatatan keuangan. Dengan adanya nilai yang lebih kecil, proses transaksi harian menjadi lebih praktis, terutama dalam pembelian barang dan jasa. Hal ini membantu mengurangi kerumitan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, dampak positif yang kedua yaitu dapat meningkatkan citra ekonomi. Redenominasi itu dapat memberikan dampak positif pada citra ekonomi suatu negara. Proses ini seringkali dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan dan kepercayaan dalam mata uang negara tersebut. Nah, citra ekonomi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat, yang pada gilirannya itu dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, dampak positif yang ketiga daripada kebijakan redenominasi itu yaitu dapat mengurangi inflasi nominal. Salah satu dampak positif redenominasi adalah pengurangan inflasi nominal. Meskipun redenominasi itu tidak mengubah daya beli sesungguhnya dari mata uang itu, nah, pengurangan jumlah digit pada nilai nominal dapat menciptakan kesan bahwa inflasi itu menurun. Hal ini dapat memberikan dampak psikologis yang positif, mengurangi ketidakstabilan harga dan membantu menjaga kestabilan ekonomi. Ujung pembahasan ini mengenai studi kasus negara yang sukses dan yang gagal melaksanakan. Nah, contoh negara yang sukses melaksanakan redenominasi itu adalah yang pertama ada negara Turki. Nah, pada tahun 2005, Bank Sentral Turki melakukan kebijakan redenominasi untuk dua alasan. Yang pertama itu adalah alasan teknis karena perhitungan transaksi keuangan menjadi lebih sulit karena mata uang memiliki banyak angka nol. Alasan kedua yaitu adalah bahwa redenominasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas perekonomian. Redenominasi di Turki ini dinilai mengalami keberhasilan karena dilakukan pada saat kondisi fundamental perekonomian Turki itu cukup kuat dengan pertumbuhan yang baik, tren inflasi yang menurun, nilai tukar yang stabil, dan defisit anggaran pemerintah yang terus mengalami penurunan. Nah, setelah dilaksanakannya redenominasi, meskipun pertumbuhan mengalami pelemahan, namun inflasi menunjukkan tren penurunan dan nilai tukar tetap stabil. Keberhasilan program redenominasi di negara Turki ini tidak terlepas pula dari perencanaan program yang matang dan terstruktur dengan baik. Nah, contoh negara yang berhasil melaksanakan redenominasi yaitu adalah negara Rumania. Nah, alasan utama negara Rumania ini adalah keinginan untuk bergabung dengan
zona euro. Rumania sedang mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk mewujudkan keinginannya bergabung dengan mata uang bersama euro. Sebelum redenominasi pada tahun 2005, perekonomian Rumania menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup besar, seperti penurunan tingkat inflasi yang terus-menerus. Nah, sekarang contoh negara yang gagal melaksanakan kebijakan redenominasi. Yang pertama itu ada negara Brazil. Negara Brazil merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang telah beberapa kali melakukan redenominasi. Brazil tercatat telah melakukan 6 kali redenominasi. Kegagalan ini disebabkan karena adanya kondisi fundamental perekonomian. Nah, Brazil sesungguhnya sedang dalam kondisi yang kurang baik dan pemerintah dianggap tidak mampu dalam mengelola indikator-indikator makroekonominya. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh pada kisaran 0-1% saja. Nah, contoh negara yang kedua yang gagal melaksanakan kebijakan redenominasi itu adalah negara Rusia. Penentuan timing. Nah, negara ini mengapa sih kok gagal? Gagalnya itu karena penentuan timingnya itu yang kurang tepat, membuat pelaksanaan redenominasi di negara Rusia ini mengalami kegagalan, di mana stabilitas perekonomian internasional berada dalam situasi yang tidak mendukung. Setelah dilakukan redenominasi, terjadi tekanan terhadap rubel sebagai dampak dari spillover jatuhnya mata uang Asia, sehingga menyebabkan pemerintah itu tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya. Hal ini memperburuk situasi karena nilai tukar rubel terus terdepresiasi, sehingga menyebabkan kenaikan tingkat inflasi setelah dilakukan kebijakan redenominasi itu. Nah, itu tadi pembahasan terkait redenominasi yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.